Ibu juga mendengarnya, nak. Psikopat berarti anaknya itu. Kau telah mati 7 tahun yang lalu. Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rain di sini dan teman saya. Saman. Nah, jadi di segmen buku hitam kali ini kita tuh akan membacakan cerita-cerita serem. Cerita seremnya itu udah dibuat dari mana nih? Jadi cerita seremnya itu kita ambil dari sebuah website namanya Creepypasta. Di website itu isinya kumpulan-kumpulan cerita serem. Iya, benar banget. Nah, tapi bedanya di situ tuh cerita-ceritanya tuh singkat, gak cuma satu paragraf gitu. Nah, tapi isinya tuh ada plot twistnya. Oh, berarti banyak maknanya ya di Banyak. satu paragraf. Jadi itu. bisa kita artiin sendiri. pokoknya bisa kita tebak-tebak deh gitu. Apa sih maksud dari cerita ini? Seru ya, tapi horor. Ya, horor thriller lah gitu. Yuk kita langsung Langsung mulai aja. Yang pertama judulnya Keluarga. Aku sangat senang bisa melihat keluargaku lagi. Ayah, ibu, kakek, nenek. Tapi aku kesal pada mereka. Ingin aku katakan pada mereka kalau aku belum meninggal, tapi semua terlambat karena mereka sudah menutup petiku dan menguburku di dalam tanah. Wah, gimana itu kak? Terlalu gue pahamin lagi kayak. Oh, sangat senang bisa. Oh, jangan-jangan dia bisa aja dia udah masuk peti itu juga sama kayak keluarganya. Hah? Iya kan, dia bisa sangat senang bisa melihat keluargaku. Iya apa? Pemikiran soalnya. Tapi bapak ketawa. Kalau menurut gua, si dia juga udah apa? Kan dia- Wafat juga, karena kan udah kata-katanya dan menutup petiku dan mengubur dalamku dalam tanah. Dan dia juga melihat ayah ibu kakek neneknya juga di dalam tanah. Si dianya ini udah dikubur juga. Iya. Jadi dia dikubur sama keluargaku. Iya. Gimana? Kenapa ketawa sih? Gue diem loh. Enggak, berarti dia dikubur sama keluarganya juga dikubur. Ya, tapi dia yang terakhir. Dia yang nguburin keluarganya. Ya mungkin gitu kak. Mungkin juga dia itu ngubur keluarganya dulu dan dia bunuh diri buat ngubur dirinya sendiri. Itu berarti teori kamu ya. Iya. Aku nih ada teori ini sendiri. Kita nggak apa-apa nih beda-beda teori ini. Iya. Aku sangat senang bisa melihat keluargaku lagi. Tapi aku kesal pada mereka. Ingin aku katakan pada mereka kalau aku belum meninggal. Jadi dia tuh belum meninggal, tapi dia tuh udah dikubur gitu sama keluarganya. Menurut aku sih gitu. Bisa kan? Bisa nggak sih? Bisa masuk sih. Dia disangkain meninggal, terus udah mau dikubur, tapi dia pas pengen ngomong udah telat. Gitu. Mati suri jangan-jangan. Nah, bisa jadi mati Bisa. suri juga. Karena kan nggak tahu orang tuanya dikubur aja. Berarti ada 3 teori lagi nih. Gitu. Yang pertama, yang Dia tadi. yang bunuh keluarganya, terus dia bunuh diri masuk. Yang kedua, jadi dia tuh emang belum mati tapi Dikubur sama keluarganya. Dikubur, Yang gitu. ketiga mati suri. yang ketiga mati suri. Oke, next, janji. Aku ingat janji yang pernah kita buat. Kita akan selamanya bersama. Tapi bisakah kau berhenti membisikkan janji itu lagi padaku? Kau telah mati 7 tahun yang lalu. Menurut lu gimana tuh Pak? Kalau gua belum dapet sih. Jadi ini sepasang gitu kan, pernah berjanji kita akan selamanya bersama. Gitu. Mati yang si Satu. Iya. Iya, yang namanya janji kan berarti arwahnya itu ngebisikin lagi, ayo tepatin janji kamu. Tapi bisakah kau berhenti membisikkan janji itu lagi padaku? Iya, kata-katanya di situ ya, dia meminta berhenti untuk membisikkan si yang satunya lagi biar gak teringat-ingat akan janjinya itu ya. Justru biar ingat sama janjinya. Enggak, maksud gue yang satunya kan mau minta dia berhenti yang udah wafat kan.
Yang masih hidup itu dibisikin terus. Jadi dia tuh pengennya berhenti, bisa kalau berhenti. Jadi si yang masih hidup ini pengennya udah nggak. Tapi kan dia harus tepatin janjinya dong. Ya kan? Makanya sih Kak, janjinya apa dulu? Kalau misalnya dia bunuh diri juga? Janjinya kan kita akan selamanya bersama. Selamanya bersama, kalau dia mati, otomatis harus mati juga. Iya. Harus bunuh diri dong. Masa ya harus ditepati? Ya nggak tahu ya namanya janji ya. Makanya kalau janji tuh jangan aneh-aneh lah. Ya harus dipikirin lagi. Soalnya janji tuh emang harus ditepati. Next, judulnya Fried Rice. Pada suatu hari Jumat, sepasang suami istri mendatangi sebuah restoran dan memesan santapan kesukaan mereka, yaitu nasi goreng, untuk dimakan di rumah. Mereka makan malam romantis di kediaman mereka. Setelah itu, pergi tidur. Namun, di sepanjang malam, mereka merasakan sakit perut yang amat sangat karena khawatir. Sang suami akhirnya menghubungi 911. Ambulan pun tiba dan segera membawa kedua pasangan itu ke rumah sakit. Berikut contoh sampel dari makan malam mereka. Sungguh disesalkan, mereka berdua tak mampu bertahan. Mereka meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit karena pendarahan dalam. Sewaktu sampel diteliti, ditemukan banyak serpihan kaca halus tercampur dalam nasi goreng itu. Dan dari penyelidikan lebih lanjut terhadap restoran yang bersangkutan, terkuak bahwa seorang pelayan yang sakit hati sengaja memecahkan gelas kaca, memilih secara acak beberapa nasi goreng, lalu mencampurkan serpihan kaca tersebut ke dalamnya. Bisa aja polisi itu salah, mungkin aja emang dia itu mantannya dia tuh yang sakit hati itu, yang pasangan yang itu. Suami istri. Iya, cuman di situ polisi nanggapnya sakit hati. Nggak mungkin juga sih dia sakit hati main asal dia naruh. Bisa sih, tapi kalau sakit hati teman yang iya ya, sakit hatinya kenapa gitu. Iya, kenapa jadi orang yang kena. Itu memecahkan gelas kaca ditaruh di nasi gorengnya mereka. Tepat banget ya. Psikopat sih itu. Oke, next, judulnya Mami. Aku mendengar ibuku memanggil dari bawah tangga, lalu aku menghampiri dan turun dari tangga. Ketika sudah berada di bawah, ibuku menarikku ke kamarnya. Dengan panik ia mengatakan, "Ibu juga mendengarnya, Nak." Berarti bukan ibunya yang manggil. Iya kan? Senang cerita-cerita yang si ini nemuin kembaran seseorang, tapi seseorang itu katanya di belakang. Banyak banget cerita yang iya banyak sih. Emang seru, lebih seru. Yang misalnya kita dipanggil sama dia, tapi pas nengok dia juga yang ada di belakang. Iya, ya udahlah ya, itu berarti emang setan. Bisa jadi setan. Iya. Next, judulnya Babysitter. Seorang babysitter ditugaskan merawat anak berumur 2 tahun karena orang tuanya sedang berada di luar kota untuk tugas pekerjaannya. Sekitar jam 8 malam, sang anak tertidur. Babysitter itu pun menelpon orang tua anak tersebut. "Bu, bolehkah saya menyalakan TV di kamar?" tanya babysitter itu. "Ya, tentu saja," jawab orang tua dari anak. "Baik, oh iya, bolehkah saya menutup patung badut di kamar dengan kain? Ini sangat menakutkan." Terus kata ibunya, "Sekarang kau keluar rumah dan bawa anakku. Kami tidak punya patung badut di rumah." Kalau gue jadi di situ ya kayak, tuh jadi kayak nonton film IT itu, lu ngebayangin gak sih tiba-tiba ada badut nongol, katanya dia ngeluarin pisau, wah. Tegang banget gak sih, langsung lari nutup pintu, dobrak gitu. Wah. Berarti kan kami tidak punya patung badut di rumah. Berarti emang itu penyusup ya? Iya. Ya udah kayak tapi gitu. kasih nama bayi. Okay, next. Judulnya Daddy. "Keluarlah sayang, sekarang sudah aman," kata ayahku meyakinkanku untuk keluar dari kamar. Mata birunya tampak jelas kulihat dari celah pintu kamar. Dia mengatakan itu berulang kali selama beberapa jam. Tapi satu hal yang pasti adalah mata ayahku berwarna hijau. Gue jadi mikir dia mata duit. Mata hijau. Ya intinya itu bukan bapaknya lah ya berarti. Tapi apa ya? Mata biru. Ya sama kayak tadi cerita yang tadi lah, penyusup.
Tapi untungnya dia sadar itu bukan. Berarti ada yang ngintip dia tuh dari celah pintu kamar. Sekecil apa itu? Kan celah. Mungkin pintunya kebuka dikit kali ya. Dari ada yang ngintip. Oke, lanjut. Judulnya Keluarga. Aku benci ketika selesai makan malam, keluargaku berdiri dan pergi meninggalkan meja makan. Apakah racunnya tidak bekerja? Psikopat berarti anaknya. Ini Anaknya mau bunuh keluarganya. Itu psikopat banget. Fix, yes. Tapi lu nggak berhasil. Salah naruh racun jadi garam dia. Oke, next. Room for one more. Seorang wanita baru saja diterima sebagai salah satu pegawai di sebuah gedung perkantoran besar. Ia sedang berjalan menuju tempat kerjanya. Suatu hari, saat sebuah mobil jenazah berwarna hitam melaju pelan di sisinya. Hal ini membuatnya merasa gugup sekaligus penasaran. Ia melirik ke samping dengan sangat hati-hati. Sang supir mendongakkan kepalanya keluar dari jendela dan memanggil si wanita dengan suara berat dan marah. "Apa kau butuh tumpangan?" Wanita tersebut menoleh dan terkejut setengah mati. Wajah si supir hancur, tak berbentuk, dan sungguh menyeramkan. Kulitnya begitu pucat, dan salah satu matanya terletak lebih tinggi dari yang lain. Ia menunjuk ke arah peti mati di belakangnya dan bilang, "Masih ada tempat untuk satu orang lagi." Ketakutan dengan sosok mengerikan si supir, wanita tersebut menolak tawarannya dan segera berlari menuju kantor tempatnya bekerja. Sepanjang hari, ia tak dapat berhenti memikirkan tentang pria aneh dalam mobil jenazah tadi. Malam menjelang, dan tibalah saat bagi si wanita untuk pulang. Ia merasa lega dan mulai membayangkan rumahnya yang nyaman. Wanita tersebut sedang berada di lantai 9 saat ia menunggu di depan lift. Pintu lift terbuka dan ia menyadari bahwa lift sedang dalam keadaan penuh sesak. Ia sedikit ragu untuk masuk ke dalam sebelum mendengar seseorang berkata padanya, "Apa kau yakin tidak ingin ikut?" Tanya suara parau yang dia kenal. "Masih ada tempat untuk satu lagi." Si wanita tercekat. Ia melihat pria di mobil jenazah tadi berdiri di dalam, menatapnya dengan mata yang membelalak. Wanita tersebut mundur beberapa langkah dan dengan gemetar berkata, "Kupikir aku akan lewat tangga saja." Pria menakutkan itu hanya diam dan menatap si wanita saat pintu lift perlahan tutup. Si wanita baru saja hendak menuruni tangga saat ia mendengar suara jeritan diikuti dentuman yang memekarkan telinga. Ia bergegas menuju lantai bawah dan mendapati lift sebelumnya telah jatuh dan seluruh penumpang di dalamnya mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Kan judulnya Room for One More, jadi ada tempat untuk satu orang lagi gitu judulnya. Nah kalau menurut gua sih bisa aja sih dia Jadi gimana tadi kalau teori yang diceritain ini? Kalau menurut gua sih cewek ini emang udah mati. Tapi yang kedua bisa aja dia emang terhindar dari kematian itu. Seperti film Final Destination. Oke deh, gitu aja. Gimana menurut kalian? Teori-teorinya bisa kalian tulis di komentar. Jadi banyak ya, satu cerita ini banyak banget isinya gitu, bisa ke kanan, ke kiri atau membahasnya meluas lah. Tergantung kalian lah gimana menerima tanggapannya itu. Menerima cerita ini. Ya udah kalau gitu udah cukup segini dulu kali ya episode Buku Hitam kali 8 cerita ini. tuh udah banyak. Iya, 8 cerita udah banyak banget, udah ada yang creepy banget, horor, psikopat gitu lah. Terus jadi nanti di episode selanjutnya kita juga masih punya beberapa cerita lagi sih yang kayak gini. Gitu ya. Tuh, jadi buat teman-teman semua terus ikutin channel Buku Hitam. Dan jangan lupa di subscribe, didukung terus. Jangan lupa juga di like, komen video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.